Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Yuliani dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB beserta pencatatannya dalam akuntansi. Yang pertama, dasar hukum dari BPHTB yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian PP Nomor 20 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.04/2000. Menurut Peraturan Undang-Undang BPHTB bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. BPHTB itu sendiri ditanggung oleh pembeli. Dalam pencatatannya, biasanya pembayaran BPHTB dilakukan bersamaan dengan pembelian tanah dan atau bangunan. Saat itu, perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Dalam debit, ada akun biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan, kemudian kreditnya kas dengan nominal yang menjadi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 meliputi yang pertama, perolehan hak dalam istilah pemindahan hak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, penggabungan usaha, penunjukan pembeli dalam lelang, dan hadiah. Yang kedua, perolehan hak dalam istilah pemberian hak baru terjadi karena yang pertama kelanjutan pelepasan hak dan yang kedua di luar pelepasan hak. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Pengenaan BPHTB. Yang pertama, pengenaan BPHTB
karena waris dan hibah wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Yang kedua, pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Besarnya adalah sebagai berikut, yaitu ada 0% dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima hak pengelolaan adalah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, lembaga pemerintah lainnya, dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional atau Perumnas. Dan ada 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima hak pengelolaan selain dimaksud di atas. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau yang selanjutnya disebut NPO-PTKP ditetapkan secara regional paling banyak. Yang pertama, 49 juta rupiah dalam hal perolehan hak rumah sederhana sehat atau RSH dan rumah susun sederhana. Yang kedua, sebesar 10 juta rupiah dalam hal perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, sebesar 300 juta rupiah dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah termasuk istri atau suami. Yang keempat, paling banyak 60 juta rupiah dalam hal selain yang disebutkan di atas. Jadi, NPO-PTKP yang ditetapkan apabila dihitung melebihi nilai-nilai yang disebutkan barusan, itu hanya diakui sebesar yang disebutkan, yaitu 49 juta, 10 juta, 300 juta, atau 60 juta. Kemudian, tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Jadi, dengan rumus, BPHTB sama dengan 5% dikali nilai perolehan objek pajak atau nilai transaksi dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus. Akan saya bacakan beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan S membeli tanah yang terletak di Kabupaten XX dengan harga 50 juta. NJOP PBB tahun 2006 sebesar 40 juta dan nilai NPOP-TKP untuk Kabupaten XX ditetapkan sebesar 60 juta. Untuk menjawab pertanyaan ini, apabila kita masuk kepada rumus, yaitu BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP-TKP. Sehingga dihasilkan sebesar 0 rupiah atau nihil. Perlu diingat,
Dalam soal ini, NJOP atau nilai jual objek pajak pada tahun tersebut lebih kecil daripada harga transaksinya, maka NPOP-nya diambil dari nilai transaksinya, yaitu sebesar 50 juta. Kemudian, kenapa menjadi nihil atau 0 rupiah? Karena nilai perolehan objek pajak lebih kecil daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi, bisa dilihat bahwa NPOP-nya lebih kecil daripada NPOP-TKP-nya, yaitu 50 juta, dan NPOP-TKP-nya 60 juta. Dari soal tersebut bisa dipastikan bahwa tidak ada bea terutangnya. Karena tidak ada yang terutang, maka tidak ada pencatatan akuntansinya. Untuk soal nomor 2, pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya D membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten XX dengan harga 90 juta. NJOP PBB tahun tersebut adalah 100 juta, sehingga besarnya NPOP adalah 100 juta. Kenapa NPOP-nya diambil 100 juta? Karena NJOP-nya lebih besar daripada nilai transaksinya. Kemudian NPO-PTKP untuk Kabupaten XX ditetapkan sebesar 60 juta. Hitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apabila kita masuk ke soal, BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPO-PTKP, sehingga dihasilkan sebesar 2 juta. Untuk itu, pencatatan jurnalnya yaitu di debit biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan 2 juta dan kreditnya kas sebesar 2 juta. Kemudian contoh kasus 3, yaitu pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan S mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di kota BB dengan NJOP PBB 400 juta. NPO PTKP untuk perolehan hak karena waris untuk kota BB ditetapkan sebesar 300 juta. Hitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Pada slide sebelumnya, disebutkan bahwa BPHTB untuk warisan adalah 50% dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunannya. Sehingga rumusnya 50% dikali 5% dikali NPOP dikurangi NPO-PTKP, sehingga dihasilkan sebesar 2,5 juta. Untuk jurnalnya sama, yaitu debitnya biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan sebesar 2,5 juta dan kreditnya kas sebesar 2,5 juta. Kita masuk kepada contoh kasus yang keempat, yaitu pada tanggal 7 November 2006, wajib pajak orang pribadi K mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung sebidang tanah yang terletak di kota BB dengan NJOP PBB sebesar 250 juta. NPO PTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat untuk kota BB ditetapkan sebesar 300 juta rupiah. Bisa dilihat juga bahwa NJOP-nya lebih
kecil daripada NPO PTKP-nya. Terbukti dengan 250 juta itu lebih kecil daripada 300 juta. Jadi, dalam kasus keempat ini tidak ada yang terutang sehingga tidak ada pencatatan akuntansinya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.